Saya sudah dipesan sama ustadz saya, ya. Nanti kalau kamu melihat yang jenggotan, celananya di atas mata kaki, jangan mau ngaji sama dia. Jangan ngaji sama dia. Kenapa? Itu Wahabi. Itu Wahabi. Akhirnya pada saat itu saya ngaji. Jiwa penasaran anak muda ya. Hanya saya ngaji di masjid waktu itu. Saya lihat orang ini jenggotan. Waduh, jenggotan. Saya lihat celananya, pakaiannya di atas dan pakai gamis. Wah, Wahabi ini mah, kata saya. Ah, pingin ngaji lah sama orang Wahabi, kata saya teh. Niat saya pengen bertanya yang tidak bisa dijawab oleh orang Wahabi ini. Tapi ketika dia mulai pengajiannya, yang dia sampaikan ini Al-Quran. Allah berfirman katanya, begini. Rasulullah bersabda, begini katanya. Saya mikir, ini salahnya yang mana ya, kata saya teh. Besok saya mau ngaji lagi. Saya ngaji lagi besoknya. Akhirnya dia sampaikan, ini kata Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, ini pemahaman para sahabat, ini kitabnya katanya. Akhirnya saya belilah kitab yang direkomendasikan oleh Ustadz ini. Saya beli. Banyak yang bertentangan dengan apa yang biasa saya amalkan di pesantren. Ya, banyak bertentangan dengan apa yang saya amalkan di pesantren. Waktu itu masih galau sayanya. Yang mana yang saya ikuti, kitab ini, kata Wahabi ini, atau kata guru saya, ustaz saya? Dilema pada saat itu. Dilema. Akhirnya setelah dilema itu, lama saya dilemanya, saya putuskan tetap ngaji sama si Wahabi ini. Saya tetap ngaji. Akhirnya setelah ngaji lama-lama dengan si Wahabi ini, ternyata si Wahabi ini yang benar, yang kita sebut Wahabi. Karena dia menyampaikan ini firman Allah, ini kata Rasulullah, ini pemahaman para sahabat. Menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Ahmad begini. Oh, ini yang paling kuat. Ini pemahaman Wahabi. Makanya kata saya, oh berarti Wahabi kayaknya yang benar mah. Waktu muda dulu, berarti Wahabi yang benar, kata saya. Azan dulu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Pas besoknya lagi saya ngaji, ngebahas tentang maulid pada saat itu. Nggak boleh maulid, katanya ini bid'ah. Makin kesel sayanya. Kurang ajar si Wahabi, kata saya tanya. Masa maulid nggak boleh? Tapi mereka menjelaskannya secara ilmiah. Ini dalilnya. Ini tidak pernah dilakukan para sahabat. Bahkan Imam yang 4 tidak melakukannya. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kalau itu baik misalkan, pasti mereka mendahului kita, kata si Wahabi ini. Masih ngeberontak dalam hati saya. Masih ngeberontak. Oh, sholawatan pada saat itu tidak dibolehkan sama dia. Itu bid'ah katanya. Aneh si Wahabi ngelarang sholawatan. Dijelaskan secara panjang lebar. Saya mikir malam-malam tanya, atau mungkin, kata saya tanya, mereka memurnikan agama Islam, memurnikan ajaran Rasulullah. Saya lama berpikirnya. Akhirnya pikir, saya jadi senang ngaji ke si Wahabi. Setelah malam-malam ngaji, saya juga beli banyak kitab, saya pelajari. Saya juga disuruh oleh ustadz itu, jangan hanya membaca satu kitab, kata beliau. Akhirnya saya pelajari banyak kitab. Oh, ternyata saya ngambil kesimpulan. Yang kita sebut Salafi Wahabi adalah mereka tujuannya memurnikan ajaran Islam. Jadi, kalau misalkan ada orang yang memurnikan dan mempraktekkan kemurnian Islam, apakah patut kita sebut sesat? Nah, kita mengada-ngada sesuatu yang baru, yang tidak diajarkan Rasulullah, ibadah yang tidak diajarkan Rasulullah, siapa kira-kira yang rentan disebut sesat? Kita atau yang Wahabi? Kita, itu inti namanya. Pengalaman saya ngaji di kajian Salafi Wahabi ya. Di sana saya menjelaskan bahwa setelah saya mempelajari berbagai kitab-kitab begitu ya, dan karena saya penasaran terhadap Salafi Wahabi ini, nah lalu kemudian saya menyimpulkan bahwa ternyata yang kita sebut Salafi Wahabi, ternyata mereka itu memurnikan agama Islam. Nah, di komentar mengatakan bahwa dari mana si Salafi memurnikan agama Islam? Dan Islam sudah murni dari sananya. Betul. Islam memang sudah murni, Islam. Ajaran Islam itu murni. Akan tetapi, nah di kita ini yang sekarang di zaman-zaman ini, yang membuat perkara-perkara yang baru. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita misalkan, contohnya si Salafi Wahabi ini, mereka hanya menyuruh kita untuk bersolawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya sampai selesai. Nah, si Salafi Wahabi ini menganjurkan kita untuk membaca salawat yang tadi yang saya bacakan. Karena apa? Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
kami sudah tahu bagaimana salam kepadamu. Akan tetapi wahai Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Maka Rasulullah menjawab seperti yang tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kalau mau panjangnya mah sampai tuntasnya di bacaan tahiyat kita. Nah, inilah yang dimaksud oleh Salafi Wahabi. Bukan untuk membuat salawat-salawat yang baru. Nah, itu contohnya ya. Kita kan banyak ini salawat-salawat yang kita buat, yang baru-baru yang kita baca. Apalagi dengan keutamaan-keutamaan tertentu. Barang siapa yang membaca salawat ini, maka dia akan begini-begini. Terutama masalah rezeki misalnya, tempel salawat ini misalkan di pintu begini-begini, baca salawat ini sekian kali, maka rezekimu akan mengalir terus begini-begini dan banyak. Padahal tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Ini yang saya maksudkan, yang Salafi Wahabi ini memurnikan agama Islam. Lalu kemudian mereka berkomentar, orang-orang Salafi Wahabi ini, kalau sekiranya solawat yang kita buat-buat ini itu baik, tentulah para sahabat itu mendahului kita. Sebab orang-orang zaman para sahabat dan para sahabat itu pun mereka sangat paham bahasa Arab. Karena itu adalah bahasa mereka. Gampang. Ahli syair juga banyak dalam para sahabat. Gampang buat mereka itu membuat syair-syair. Gampang buat mereka itu membuat salawat-salawat baru. Akan tetapi karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah, maka mereka tidak berani membuat salawat seperti salawat yang kita buat saat-saat ini, gitu maksudnya ya. Nah, banyak juga tentang misalnya bid'ah misalkannya, saya juga dulu sama, saya katakan kepada Salafi Wahabi, ini sedikit-sedikit bid'ah, Mai kamu katakan bid'ah, ini juga kamu pakai handphone katanya, ini saya pakai PC katanya bid'ah. Dulu juga saya berpendapat demikian, betul bid'ah, betul itu semua bid'ah. Yang kita kenakan ini adalah bid'ah. Handphone misalkan, mikrofon yang kita pakai ini adalah bid'ah. Betul itu bid'ah ya, akan tetapi itu bid'ahnya adalah secara bahasa, bukan secara syar'i, bukan secara istilah. Akan tetapi kalau secara istilah, kata para ulama berdasarkan dalam sebuah hadis, man ahdatsa fi amrina hadza, kan begitu dan bunyi hadisnya, atau di riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu perkara yang tidak ada dasarnya dari kami, perkara-perkara masalah ibadah gitu ya, yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, maka semuanya tertolak. Ini ya salah satu dalil mereka yang mengatakan bagi kita yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan bid'ah, padahal itu adalah bid'ah secara bahasa saja. Tapi kan Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua katanya. Bid'ah itu yang pertama ada yang bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik, kan begitu. Sama saya juga dulu seperti itu kok. Ya, bid'ah-bid'ah coba deh kita baca-baca lagi penjelasan-penjelasan para ulama yang lain. Jangan hanya mendengarkan satu orang alim, jangan. Jangan hanya mendengarkan satu kiai saja. Atau 2 kiai, 3 kiai, 4 kiai, 10 bahkan 10 kiai. Tapi pemahamannya sama yang 10 kiai ini. Jadi tidak ada yang berbeda yang kita dengarkan dari mereka. Coba kita dengarkan dari kelompok-kelompok yang lain, misalkan yang kita sebut Salafi Wahabi. Coba kita sebut kita condong kita belajar ke ustadz-ustadz yang lain seperti Persis misalnya, kiai-kiai Persis. Kita akan mendapatkan pemahaman yang luas. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan diri sendiri yang mana sebenarnya pendapat yang lebih baik. Begitu ya. Kalau misalkan semua kita katakan bid'ah, memang betul bid'ah secara apa dulu? Bid'ah secara bahasa, apa yang kita kenakan, peralatan-peralatan, itu bid'ah, sarana, itu mikrofon, owa atau apalah, itu betul itu bid'ah secara bahasa. Jangankan kita katakan bid'ah itu ada dua, menurut pandangan Imam Syafi'i ya. Nah, padahal menurut beliau itu bukan seperti itu kata para ulama. Menurut beliau itu bid'ah ada dua itu secara bahasa saja, bukan secara istilah. Kalau secara bahasa ada banyak bid'ah juga, bukan hanya bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Justru banyak para ulama yang menjelaskan bahwa bid'ah secara bahasa itu ya, yang pertama kalau misalkan kita jelaskan tentang bid'ah, macam-macam bid'ah itu. Kan tadi mah ada dua bid'ah. Nah, sekarang mah bid'ahnya lebih banyak lagi. Pertama ada bid'ah wajib. Apa kira-kira bid'ah wajib? Ya bikin pakaian itu kan wajib. Ini kan sarana. Ini masalah-masalah keduniaan lah gitu ya. Nah, ini juga dimasukkan dengan bid'ah wajib. Ada yang bid'ah sunnah, ada yang bid'ah makruh, ada yang bid'ah yang boleh, ada yang bid'ah yang haram. Nah, itu dia yang dimaksud dengan bid'ah secara bahasa itu. Apa yang kita lihat yang di sini sekarang ya, kayak meja ini udah nggak ada zaman Rasulullah mah, nggak usah dipakai katanya. Yaitu pengertian yang salah. Ya. Nah, yang dimaksud di situ oleh orang-orang yang kita anggap Salafi Wahabi ini ya, yang
yang saya cerna dari mereka itu mengada-ngada perkara-perkara dalam urusan agama gitu. Tapi kan niat kita bilangnya apa? Wah, ini kan baik. Ya baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau misalkan baik, contohnya begini saja deh. Sholat subuh kan baik ya, baik. Kita belum dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Para sahabat sudah dijamin masuk surga. Bahkan sebagian para sahabat juga kan masuk surga tanpa hisab. Kita yang di zaman sekarang ini, yang tidak dijamin masuk surga, belum dijamin masuk surga, sholat subuh itu baik, alhamdulillah. Kenapa kita tidak sholat subuh saja 4 rakaat? Nah, pasti jawabannya tidak ada contoh dari Rasulullah. Lalu kemudian sholat rawatib misal, ba'da maghrib. Nah, setelah maghrib itu kita sholat sunnah. Itu baik, alhamdulillah baik. Kenapa kita tidak lakukan secara berjamaah? Padahal sholat berjamaah itu kan pahalanya 20 sekian pahalanya. Kenapa kita tidak lakukan sholat sunnah itu secara berjamaah? Ada tidak yang berani melakukan sholat sunnah setelah maghrib itu berjamaah? Saya yakin tidak ada yang berani. Dan belum pernah kita mendapati orang yang sholat berjamaah setelah sholat maghrib itu dilakukan. Ya, kita belum pernah melihat. Itu kan baik. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Nah, kenapa kira-kira? Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Tidak ada perintahnya dari Rasulullah. Begitupun juga dengan azan. Kalau misalkan ditanya, azan itu baik tidak? Ya pasti baik. Kenapa? Itu panggilan buat orang-orang sholat. Bahkan orang yang azan pahalanya besar. Tapi kalau misalkan saya tantang ini misal. Kalau kemarin saja Idul Adha. Ya. Idul Adha anggaplah 6:30. Apakah kita berani untuk mengumandangkan azan 6:30? Azan pan baik. Azan panggilan sholat. Lalu kenapa kita tidak lakukan azan? Jawabannya sederhana, tidak ada contoh dari Rasulullah dan tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Ini yang dimasukkan dengan yang bid'ah yang kita buat-buat begitu maksudnya. Apalagi misalkan yang fenomenal sekali ya, masalah sholawatan, atau tahlilan dan lain sebagainya. Wah, yang saya lihat Maya, yang lebih aman itu pendapatnya Salafi Wahabi. Ya, yang saya lihat gitu. Nah, kan di kita mah Masya Allah berani sekali membuat segala sesuatu. Itu yang saya maksudkan, mereka itu memurnikan ajaran Islam. Ya, dan Islam sudah murni dari sananya. Kitanya yang membuat Islam ini membuat perkara-perkara baru. Kalau sekiranya para sahabat itu tahu, mereka pasti mendahului kita. Nah, di kita mah aneh ini mah. Kita lihat contoh sederhananya sehari-hari lah dalam sholat. Si Salafi Wahabi yang kita sebut Salafi Wahabi ini kan termasuk kita juga. Kalau sholat kan imamnya sawusufakum katanya luruskan saf. Nah, luruskan safnya karena meluruskan saf adalah bagian dari kesempurnaan sholat. Itu kata imamnya. Kita juga yang bilang. Tapi faktanya jamaahnya bagaimana? Safnya apakah rapat atau direnggangkan? Renggang safnya kan setiap hari kita juga. Kebanyakan yang kita lihat, tidak semua, tapi ada banyak. Pasti merenggangkan sholat. Nah, tetapi yang kita sebut Salafi Wahabi ini, ketika mereka sholat, mereka katakan luruskan dan rapatkan saf. Pasti mereka safnya itu rapat. Itulah contoh yang dicontohkan oleh para sahabat. Nah, mereka mengikuti bagaimana pemahaman para sahabat. Masa mereka kita sebut sesat? Sebenarnya mungkin barangkali kita ya yang rentan terjerumus ke dalam kesesatan tersebut. Sebab karena kita tidak benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Sederhana. Apalagi di kita mah ya si Salafi Wahabi melarang tahlilan gitu. Padahal mas yang saya lihat dan saya juga dengarkan dari mereka, sama sekali mereka itu tidak mengharamkan, tidak melarang untuk tahlilan. Yang mereka permasalahkan itu adalah yang kita lakukan dalam tahlilan tersebut, prosesi-prosesinya ketika orang sudah meninggal dunia, kita kumpul-kumpul. Nah, kumpul-kumpul inilah yang dipermasalahkan oleh mereka. Ada apa salahnya? Memang betul kok, zaman Rasulullah juga nggak ada yang kumpul-kumpul seperti itu. Anaknya Rasulullah meninggal, dan nggak ada kita langsung bikin kumpul-kumpulan. Nah, walaupun kan kita melakukan hal demikian. Ada orang meninggal, langsung kan malamnya kita datang ke sana, kumpul-kumpul bareng. Padahal kata Imam Syafi'i apa? Kita itu membuat kesibukan di atas kesibukan orang. Kita membuat kesedihan di atas kesedihannya. Dan faktanya juga kan, faktanya di masyarakat tidak sedikit orang-orang yang ngutang gara-gara apa? Gara-gara ya ini tahlilan tersebut, memberikan makanan kepada orang yang datang. Kita juga bertanya, kita juga menjawab, loh ini kan sedekah katanya. Iya, sedekah betul, tapi kan sangat-sangat memberatkan. Apa susahnya
orang Salafi Wahabi ini kan meninggalkan hal tersebut. Mereka jauh lebih aman daripada kita. Gitu. Ya, mereka meninggalkan bukan tahlilannya yang mereka haramkan, bukan. Bicara kita yang bertahlilan itu yang mereka permasalahkan. Nah, justru di kita mengatakan mereka yang sesat. Itu mau tidak membolehkan tahlilan, mengharamkan tahlilan. Itu yang kita permasalahkan. Padahal yang harusnya kita permasalahkan itu, termasuk yang kita permasalahkan itu, Salafi Wahabi mah tidak tahlil setelah sholat, katanya. Tidak tahlil, tidak zikir masuk dalam sholat. Yang artinya mereka kan suaranya disir, suaranya tidak dijahar. Suaranya tidak nggak dikerasin, tidak. Mereka masing-masing aja zikirnya. Itu yang kita permasalahkan. Sedangkan kita sendiri, ini kelompok kita ini, tidak mempermasalahkan orang yang tidak sholat. Ya, seakan-akan di kita ini ya, nggak apa-apalah dia nggak sholat, yang penting dia tahlilan. Gitu. Justru orang yang tidak tahlilan, kita permasalahkan. Padahal dia rajin berjamaah. Dia rajin berjamaah, karena dia tidak tahlilan, kita sebut dia sesat. Kita sebut dia mengkafir-kafirkan orang. Kita sebut dia membidah-bidahkan orang. Lantas kemudian kita mengatakan, si Salafi Wahabi mah sesat, neraka. Enggak seperti itu yang saya pahami ya. Enggak seperti itu. Ya, yang mana masuk surga mah itu hak prerogatif Allah ya. Hak prerogatif Allah bukan hak kita yang menentukan orang masuk surga neraka. Tapi faktanya demikian katanya. Yang bid'ah pokoknya sesat di neraka. Berarti kita sesat, kita di neraka. Bukan itu, Bapak Ibu ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cobalah sesekali kita ikut kajian mereka. Kita baca-baca kitab-kitab kita juga. Sebenarnya kalau misalkan kita baca ya kitab-kitab kita juga sampai tuntas, ya insya Allah kita akan menemukan ya titik terang daripada fitnah-fitnah yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, termasuk misalkannya di kitab. Ada yang mengatakan setiap hari ngobrol, belajar sama Nabi Khidir, setiap hari bersama Nabi Khidir. Dan Ustaz Salafi Wahabi mah nggak percaya yang demikian. Sebab apa? Tidak ada yang bisa hidup ya sekian ratus tahun setelah Nabi Muhammad, itu nggak ada. Itu pasti jin. Ya benar. Nah, mana dalilnya itu Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup? Kalau sekiranya Nabi Khidir masih hidup, ngapain sembunyi-sembunyi? Ngapain sembunyi-sembunyi pada zaman Rasulullah SAW tidak ikut berjamaah? Akan aneh. Padahal apa? Semua nabi wajib ikut Nabi Muhammad kalau dia hidup. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa pun nanti wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Sholat di belakang umatnya Nabi Muhammad. Kan begitu. Nah, jadi kita mah kadang terlalu berlebihan. Yang diantisipasi oleh Salafi Wahabi ini, ya kita jauhkan hal-hal demikian. Hal-hal khurafat itu kita jauhkan. Percaya sama dukun, percaya sama jimat. Kita jauhkan hal demikian. Itu tujuan mereka. Nah, yang kita tetap bela aja ininya argumentasi kita. Jimat tuh nggak apa-apa, jimat kan ini mah ikhtiar. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh. Percaya sama dukun, kita mah datang ke dukun, mempercayai mereka. Walaupun pakai kopiah nih misalnya, dukun bilang begini. Perantara lewat jin apa kan itu dukun. Yang kita sebut Salafi Wahabi mah udah nggak berlaku yang demikian. Nah, begitu ya. Nah, apalagi kira-kira ya. Ya, begitulah ya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara demikian karena saya kalau misalkan kita jujur beragama, ya insya Allah hati kita juga akan terbuka kok menerima siapapun. Yang pentingnya orang menyampaikan dalil, ini dalilnya, ya sudah cari aman saja. Tidak usah cari gara-gara gitu ya. Cari aman, yang ini sudah jelas lakukan, yang ini tidak jelas ya tinggalkan gitu. Inti namanya itulah sifat orang yang waro begitu. Orang yang zuhud, begitulah sifat-sifatnya orang yang zuhud, orang yang waro. Meninggalkan segala sesuatu yang sekiranya rentan untuk jatuh ke jurangnya, tinggalkan. Dan seperti yang tadi yang saya sebutkan itu. Nah, kalau misalkan kita jujur dalam beragama, insya Allah kita akan mendengarkan semua pendapat, lalu kemudian kita saring tanpa mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu, tanpa mengucilkan individu-individu tertentu. Kalau jujur beragama, lihat dalilnya, bukan ngotot ya, tapi lihat dalil kalau beragama, bukan katanya-katanya. Salah satu ya dampaknya kalau kita terlalu fanatik kepada orang, kita selalu pasti akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh orang tersebut, dan kita tidak mau tahu apakah itu benar atau salah, apakah itu ada dalilnya atau tidak. Yang penting Ustadz saya bilang begini, ya udah begini aja. Ini yang fanatik. Yang pada umumnya adalah semua orang itu udah pasti salah, pasti ada salahnya. Akan tetapi dengan kesalahan tersebut tidak boleh ya kita menghilangkan semua kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Itu ya.
Termasuk ustadz kita juga kan pasti ya banyak salahnya. Nah, bukan berarti dengan salahnya kita langsung mengucilkan, oh tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sini. Dah enggak seperti itu juga. Silakan ngaji, tapi ngaji dengan jujur. Kita berkumpul-kumpul sehingga mendapatkan manfaat dari kajian kita itu. Bukan mengada-ngada, ngedongeng-dongeng, misalnya enggak usah. Tanya saja dalilnya, karena kita beragama berdasarkan dalil. Kalau masalah ibadah, tanya perintahnya. Kalau masalah dunia, tanya larangannya. Ada juga yang mengatakannya, ustadz kita, wah, dulu kok sekarang kan ada tempe, ada perintahnya makan tempe, katanya. Coba, jangan seperti itu ya. Kalau masalah dunia, bukan nanya perintah, tanya larangan. Ada larangannya nggak makan tempe? Nggak ada, ya sudah, makan tempe tersebut selagi halal, baik dan halal. Ada larangan yang makan fried chicken misal, ya nggak ada larangannya. Berarti itu teh halal gitu. Kalau masalah agama, nah itu dia baru kita tanya perintahnya. Tanya perintahnya. Azan jam 6:30 Idul Adha, ada nggak perintahnya? Nggak ada, ya sudah tinggalkan. Selawat yang kita buat-buat ini, ada nggak contoh dari Rasulullah? Nggak ada, ya sudah tinggalkan. Inilah yang saya maksud. Mereka itu lebih aman daripada kita. Mereka itu memurnikan ajaran Islam. Nah, jangan katakan lagi, nah, Islam itu sudah murni. Ya, betul, Islam murni. Agama yang datang dari Allah. Agama yang diemban oleh Rasulullah SAW. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja kita yang mencoreng. Ya, kita yang membuatnya tidak murni lagi. Oleh karenanya, ada teman-teman kita, ada guru-guru kita yang berusaha untuk memurnikannya lagi. Harusnya kita memberikan apresiasi kepada mereka. Mereka celananya di atas mata kaki, kita apresiasi. Kalau kita belum mampu untuk menggunakan celana, memakai celana yang di atas mata kaki, ya kita nggak usah sampai-sampai bilang kepada teman kita, banjir bos, ya nggak usah gitu juga. Nah, gitu ya. Mereka menyuruh istri-istri mereka itu misalkan pakai cadar, ada yang jilbabnya luar biasa ya, besar. Ya kita nggak usah bilang, ninja ini mah, dan nggak usah juga. Kita belum mampu, lebih baik diam. Ya kita doakan. Alhamdulillah ternyata ada yang melakukan sunnah. Saya belum bisa, ya Allah mudah-mudahan atau kuatkanlah saya untuk melakukan sunnah, mengamalkan sunnah dan lain sebagainya. Nah ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi teman-teman saya ya, yang di media, mari kita bersama-sama belajar, tapi dengan catatan kita jujur dalam beragama. Jangan fanatik ya, jangan terlalu fanatik lah. Kalau misalkan ada yang berbeda pendapat, welcome, semua ada pasti beda pendapat kok. Tapi cara kita menyikapinya harus bijak, ya harus baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.